Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus dengan NPM 211000273. Saya akan menjelaskan tentang invasi Rusia ke Ukraina dan tanggung jawab hukum internasional. Langsung saja masuk ke pembahasan. Kronologi awal konflik pada 2014 sampai 2021. Februari 2014, revolusi Euromaidan menggulingkan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych karena menolak kesepakatan dengan Uni Eropa memicu pro-Rusia di Crimea dan Donbas. Lalu masuk ke bulan Maret 2014, Rusia mencaplok Crimea diikuti pemberontakan separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas. 2014 sampai 2021 terjadi pertempuran terus-menerus di Donbas menewaskan lebih dari 14.000 orang sebelum invasi penuh. Lalu eskalasi menuju invasi. Musim semi 2021, Rusia mulai mengerahkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina mengaku sebagai latihan militer. Lalu, November 2021, citra satelit menunjukkan peningkatan signifikan kekuatan militer Rusia. 17 Desember 2021, Rusia mengajukan tuntutan keamanan termasuk lapangan Ukraina bergabung dengan NATO. 17 sampai 21 Februari 2022, pertempuran di Donbas meningkat drastis. Lanjut ke 21 Februari 2022, Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk lalu mengirim pasukan ke Donbas sebagai penjaga perdamaian. Lalu invasi skala penuh 24 Februari 2022 sampai sekarang. 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran dari utama timur dan selatan, menargetkan Kiev dan kota-kota lain. Hari pertama, Zelensky mengumumkan darurat militer dan memutus hubungan diplomatik karena 137 warga Ukraina tewas, tentara maupun sipil. Perlawanan pasukan Ukraina memberikan perlawanan sengit dengan insiden terkenal para penjaga Pulau Ular yang menolak menyerah kepada Rusia. Maret 2022, pasukan Rusia mundur dari sekitar Kiev untuk fokus ke Ukraina Tenggara dan Donbas. Selanjutnya, perang berubah menjadi perang gesekan atau attrition war yang brutal dengan kehancuran kota, korban jiwa tinggi, dan krisis pengungsi. Penyebab utama perang Rusia dan Ukraina itu, yang pertama, ekspansi NATO. Rusia menganggap janji NATO untuk menerima Ukraina sebagai ancaman langsung terhadap keamanan strategisnya. Jadi Rusia merasa terancam oleh Ukraina karena Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Lalu pengaruh Barat. Ukraina yang semakin condong ke Barat dan ingin bergabung dengan NATO bertentangan dengan visi geopolitik Rusia, atau Rusia merasa terancam karena Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Lalu kontrol keamanan. Kontrol keamanan, perebutan kendali kawasan Eropa, Timur dan Ukraina yang strategis bagi keamanan Rusia. Jadi, kalau Ukraina bergabung dengan NATO, keamanan negara Rusia terancam karena Rusia bermusuhan dengan NATO, begitu. Lalu, pelanggaran hukum internasional yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Yang pertama itu dugaan pemindahan paksa warga Ukraina, termasuk anak-anak, ke wilayah Rusia. Yang kedua, serangan terhadap rumah sakit, termasuk rumah sakit bersalin. Yang ketiga, tawanan perang harus diperlakukan manusiawi, tidak boleh disiksa, dipermalukan, ataupun dieksekusi. Ini pasal yang dilanggar dari kejadian perang antara Rusia dengan Ukraina. Yang pertama, Konvensi Jenewa 3. Yang kedua, Konvensi Jenewa 4 pasal 49. Lalu yang ketiga, pasal 5 Statuta Roma. Mari kita kuliti secara dalam, yaitu Konvensi Jenewa 3 itu apa gitu. Konvensi Jenewa 3 menjelaskan bahwa masalah Konvensi Jenewa 3 pada tahun 1449 adalah perjanjian internasional yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang
prisoner of war atau POW selama konflik bersenjata mewajibkan perlakuan manusiawi, perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan penghinaan, serta menjamin hak-hak dasar seperti makanan, pakaian, medis, dan komunikasi keluarga, memastikan mereka dibebaskan setelah permusuhan berakhir, dan melarang interogasi yang memaksa lebih dari identitas dasar, nama, pangkat, ataupun tanggal lahir. Nah, maka dari itu kita melihat banyak video, banyak foto yang dimana warga sipil ataupun tentara di media sosial yang memperlihatkan bahwa banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sini, entah dipermalukan secara video dan diupload ke media sosial ataupun melakukan penghinaan, penyiksaan tersebut terhadap tawanan-tawanan entah dari negara Rusia ataupun dari negara Ukraina. Konvensi Jenewa 4 pasal 49 menjelaskan bahwa yang pertama, melarang deportasi dan pemindahan paksa kekuatan penduduk dilarang mendeportasi atau memindahkan orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki atau memindahkan sebagian penduduknya sendiri ke wilayah pendudukan. Yang kedua, pengecualian terbatas pemindahan hanya diperbolehkan jika sangat diperlukan karena alasan keamanan penduduk atau alasan militer mendesak, atau jika kondisi material membuat tidak mungkin menghindari pemindahan. Yang ketiga, kewajiban kekuatan pendudukan. Yang pertama, akomodasi layak. Yang kedua, kondisi memadai. Yang ketiga, menjaga keluarga. Yang keempat, evakuasi sementara. Yang kelima, notifikasi negara pelindung. Poin keempat, larangan penahanan di area berbahaya. Tidak boleh menahan warga sipil di wilayah yang rentan bahaya perang, kecuali karena alasan keamanan atau militer yang mendesak. Nah, pasal ini menjelaskan bahwa kejadian yang terjadi di perang Rusia dan Ukraina banyak sekali dari kota di negara Ukraina dipindah paksakan penduduk-penduduknya ke negara Rusia. Maka dari itu Konvensi Jenewa 4 pasal 49 menjelaskan bahwa larangan terhadap tindakan tersebut. Maka dari itu bisa dijelaskan bahwa perang Rusia dan Ukraina menjadi banyak sekali pasal yang dilanggar, entah Konvensi Jenewa, entah Statuta Roma, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yang kita akan jelaskan yaitu pasal 5 Statuta Roma. Nah, yang tadi saya singgung sedikit bahwa pasal 5 Statuta Roma ini menjelaskan bahwa mengatur yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC hanya terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pasal ini mendefinisikan jenis-jenis kejahatan utama yang menjadi lingkup wewenang pengadilan, menetapkan bahwa ICC hanya mengadili kejahatan berat yang terjadi setelah statuta berlaku dan tunduk pada prinsip komplementaritas atau pelengkap. Tapi bagaimana statusnya bahwa negara Rusia, kalau tidak salah, dia tidak meratifikasi pasal Statuta Roma ini. Jelas ICC memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan terhadap warga negara atau masyarakat yang terkena dampak dari perang tersebut gitu. Maka mau Rusia ataupun Ukraina tidak meratifikasi, tapi ICC memiliki kewenangan begitu. Maka dari itu, tapi terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.